tentang ta'awud. Ta'awud ya. Ta'awud itu bunyinya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, dalam salat ya menurut 4 mazhab. Nah, di sini membaca Al-Fatihah dan sebagian ayat Al-Qur'an merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan salat. Sementara membaca isti'adzah atau ta'awud merupakan anjuran memulai membaca Al-Quran. Nah, sekarang kita apa yang akan dibahas pada kesempatan malam ini? Itu ada 3 tentang ta'awud. Yang pertama, bagaimana hukum membaca ta'awud dalam sholat sebelum membaca Al-Fatihah atau sebagian ayat Al-Quran. Hukumnya seperti apa? Terus yang kedua, apakah ia dibaca setiap rakaat atau cukup pada rakaat pertama saja? Yang ketiga, apa saja redaksi yang dipakai dan dipilih oleh para ulama madhab? Nah, kita bahas satu dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, menurut madhab Hanafi, membaca ta'awud adalah sunnah. Artinya, jika dikerjakan mendapat pahala. Jika tidak membaca ta'awud, tidak berdosa atau tidak menjadikan sholatnya tidak sah, tetap sah. Sunnahnya pada saat apa? Pada rakaat pertama setelah membaca takbiratul ihram dan doa iftitah. Redaksi yang populer digunakan dalam madhab ini, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu redaksi yang populernya. Jadi ketika sudah mengangkat tangan, Allahu Akbar. Kalau madhab Imam Hanafi kan di bawah pusar. Terus membaca iftitah. Setelah beres membaca iftitah, baru disunahkan membaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, itu sunnah. Hanya di rakaat pertama. Menurut madhab Imam Syafi'i, membaca ta'awud adalah sunnah pada setiap rakaat. Redaksinya sama seperti madhab Imam Hanafi, yakni a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Itu. Jadi Imam Syafi'i itu setiap rakaat sebelum membaca Al-Fatihah memberikan hukum sunnah membaca ta'awud. Jadi rakaat pertama sebelum baca Al-Fatihah, a'udzubillah. Terus bangkit ke rakaat kedua belum baca Al-Fatihah, baca ta'awud, dan seterusnya. Ya, bedanya kalau Imam Hanafi sunnahnya hanya di rakaat pertama. Kalau Imam Hambali sunnahnya membaca ta'awud hanya di rakaat pertama saja. Tetapi redaksinya beda. Tidak seperti Imam Hanafi, tidak seperti Imam Syafi'i. Jadi redaksinya itu panjang, Pak. A'udzu billahis samii'il alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi.
Itu panjang. Kalau diterjemahkan begini, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, as-sami'il alim, yang maha mendengar dan maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk, min hamzihi, dari godaannya. Hamzihi itu dari godaannya setan. Wanafkhihi, dari tipuannya. Wanaffihi, dari rayuannya. Jadi agak panjang itu. Cuman sunnahnya hanya di rakaat pertama saja, yakni a'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Min hamzihi, dari godaannya. Wa nafkhihi, dari tipuannya. Wa nafthi, pakai tathisu, thi. Wa naffihi, dan dari rayuannya. Godaan, tipuan, rayuan. Kalau godaan gimana, Bu? Nggoda. Kalau tipuan, nipu. Kalau rayuan, gombal. Betul ya, setan itu karena jam terbangnya sudah lama, sedangkan yang digodanya baru-baru, banyak yang terjebak. Cuman Bapak Ibu, coba kita amati saat kita membaca ta'awudz, a'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, atau yang redaksinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada enggak penjiwaan bahwa kita sedang betul-betul minta perlindungan kepada Allah dari setan? Sehingga akhirnya kalau kita mau mengamati setiap kali sholat, selalu ada godaannya, tipuannya, rayuannya. Yang tadinya kita sholat tidak ingat kunci, tiba-tiba saat sholat ingat kunci. Dan yang paling uniknya, terus dikejar. Oh iya, tadi teh lupa di sini, lupa di situ nyimpennya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Bu, atau sholat, bapak atau sholat, atos kenging naon, ya gitu sholat mah. Terkadang gitu. Cuman terkadang ketika saat sholat, kita mendapatkan suasana yang betul-betul menjadi hamba gitu. Betul-betul saat sholat itu kerasa siapa yang disembahnya. Dan ketika ditanya, bapak, ibu, atau sholat, atau kenging naon, ya Allah, kajawab masalah teh. Ya, aduh. Oh, jadi situasi situasi itu sering ada dalam diri kita, Pak. Kadang lalai, kadang ingat, lalai, ingat, kayak gitu. Maka dari itu, saat sholat dianjurkan membaca ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari godaan, tipuan, rayuan setan yang terkutuk. Itu ya. Nah, berbeda dengan madhab Imam Maliki, membaca ta'awudz adalah makruh.
pada sholat wajib. Ya rada benten ya. Baik sholat syiriah, duhur, asar, maupun jahriyah, subuh, maghrib, isya. Sementara pada sholat sunnah syiriah diperbolehkan membaca ta'awud dan makruh pada sholat sunnah jahriyah menurut pendapat yang unggul. Nah jadi benten. Tapi memang semuanya ada dalilnya. Dan ini Pak, hikmahnya apa? Contoh, Bapak Ibu sedang perjalanan. Tiba waktu sholat, ingin sholat. Masjidnya kurang memadai, sedangkan yang mau sholat banyak. Maka ya nggak usah baca ta'awud, langsung aja Al-Fatihah. Begitu, sehingga akhirnya kita memberikan kesempatan orang lain untuk bisa sholat di waktunya. Kan begitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini bisa dilihat dari kitabnya Syekh Abdurrahman Al-Jazari ala Madzahib Arba'ah. Ya. Nah, ini di kota Beirut, cetakan Dar Kutub Al-Ilmiyah tahun 2002, juz pertama halaman 232. Nah ini dari kitab Abdurrahman Al-Jazari dalam fikih ala Madzahib Arba'ah. Nah selain itu Bapak Ibu, menurut Imam An-Naqasi dari Imam Atha, membaca ta'awud adalah wajib. Ada yang sampai memberikan hukum wajib. Syukran. Demikian pula Imam Ibnu Sirin, An-Nakhai dan para ulama yang lain juga memberikan hukum wajib membaca ta'awud. Mereka membaca ta'awud setiap rakaat salat. Hal ini didasarkan pada perintah Allah dalam Al-Qur'an yang bersifat umum. Fa'idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Surat An-Nahl 98. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi kalau disimpulkan ada 3 hukum membaca ta'awud. Yang pertama, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan makruh, dan ada yang mengatakan wajib. Bapak mau yang mana? Yang biasa sunnah, itunya yang sunnah. Yang diambil dari jumhur ulama, salah satunya Imam Asy-Syafi'i. Mau tiap rakaat atau hanya rakaat pertama saja? Biasa rakaat pertama saja. Jadi kalau mau setiap rakaat itu tidak apa-apa karena memang jelas ada ketentuannya. Begitu ya. Nah, mudah-mudahan saat mau membaca ta'awud pun kita tidak lupa. Karena ketika mau membaca ta'awud aya we hilap. Nah, gitu. Bapak Ibu, kita itu lagi berjuang ingin menjadi hamba Allah yang baik. Ingin setiap sholat itu merasakan kelezatan, kenikmatan sebagai hamba yang menghadap Rabb-Nya. Maka saling doakan. Ya, saling mendoakan. Bahkan di setiap khutbah Jumat, salah satu rukun setiap khatib yang menyampaikan khutbah adalah memohonkan ampunan untuk kaum muslimin dan muslimah. Maka saling mendoakanlah. Sehingga akhirnya Islam itu mengajarkan sangat indah. Satu dengan yang lain meminta kepada Allah agar diampuni. Bukan sumpah serapah. Ya, bukan sumpah serapah. Allah telah memberikan perintah kepada kita untuk doakan yang terbaik gitu. Maka kita satu sama lain doakan. Mudah-mudahan hati kita diberikan rasa takut, rasa harap, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.